Halo Sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Gimana? Jadi panutan Kalau orang berdosa itu pantas nggak dijadikan sebagai contoh? selama itu yang bagus, kenapa tidak? Gini, perhatikan pertanyaan saya baik-baik ya. Kalau orang yang perlu dicontoh itu orang yang berdosa atau orang yang suci? Orang yang suci lah. Orang yang suci. Nah, di Al-Quran siapa yang suci? Muhammad atau Isa? Dia dua-duanya suci. Bohong. Nih bang, kita kan kalau ngomong tuh harus ada dalilnya ya. Sebentar bang, kita kan kalau bicara itu harus ada dalilnya, betul. Nggak boleh ngarang bebas Nabi kan. Muhammad kan Nabi juga. Bahkan di saya dengar bang. film-film. Jadi kita jangan ngulang-ngulang lagi, Bang. Bang Tony, kita jangan ngulang-ngulang lagi. Muhammad itu kan manusia biasa. Betul. Dia berdosa, betul. Betul. Nah, kemudian kalau berdosa, bagaimana mungkin dia suci? Nah, bingung kan? Bingung, jangan tinggi-tinggi bang. Kita bicaranya jangan tinggi-tinggi. Kita bicaranya Tadi kan sederhana. sempat menyinggung Nabi Isa juga, Isa juga tadi kan? Yesus Oke, juga di dalam Al-Quran siapa yang tidak berdosa? Nabi Muhammad. Nah, tadi katanya berdosa sekarang. Tadi katanya berdosa, sekarang tidak berdosa. Aduh, memang Muhammad ini suka-sukanya orang Islam diganti-ganti. Bang, jangan membuat Muhammad seperti ikan asin yang suka-suka aja dibalik kiri, balik kanan. Jangan begitu. Tadi katanya berdosa, sekarang tidak berdosa. Ini bagaimana? Begitu. Coba Muhammad berdosa atau tidak? Ya kalau secara pandangan manusia itu dia berdosa, tapi kan juga dia maksum orangnya, karena orangnya itu selain Sebentar. Menurut Al-Quran, Muhammad tuh berdosa nggak? Menurut Al-Quran? menurut aku mohon maaf sebelumnya saya kurang paham sama yang saya paham sih. Gitu harusnya bilang kurang paham biar saya ajari gitu. Rasul Allah. Iya, Muhammad itu menurut Al-Quran dia itu berdosa. Yang suci itu menurut Al-Quran itu adalah Isa. Gimana? Jadi maksudnya Bang Edis, maksudnya begini Bang, maksudnya biar kita ngomongin dengan Nabi Muhammad itu sucian Isa gitu maksudnya. Lalu di dalam Al-Quran dikatakan yang suci itu adalah Isa, bukan Muhammad. Muhammad itu di dalam Al-Quran dia dikatakan berdosa. Anda kok nekat mengatakan dia tidak berdosa? Jangan dibikin saklarnya Bang. Muhammad tuh jangan dibikin saklarnya. On off suka-sukanya orang muslim. Tidak boleh begitu. Gimana? Gini Bang, maksudnya gini biar kita ngirit ngomong ya. Kita persingkat nih pembicaraan kita gini. Saya mengundang Bang Tony supaya Anda itu meninggalkan mengikuti orang yang berdosa. Jangan jadikan orang berdosa itu sebagai contoh. Masa Anda mau jadikan orang berdosa sebagai contoh? Mending contoh saya. Saya juga orang berdosa. Mending saya aja jadi contoh. Sama. Gitu. Tapi kalau yang patut, yang layak diikuti, dijadikan suri tauladan, itu adalah Yesus seperti itu. Mengikuti Yesus. Jangan mengikuti Muhammad. Bagaimana Bang? Ngikutin Yesus. Iya. Kalau Abang ngikutin Yesus, begini Bang. Kalau Abang menjadi pengikut Yesus, Abang itu tidak ngirup-ngirup air pagi-pagi. Abang ngirup-ngirup air kan pagi-pagi, bener nggak? Bener nggak ngirup-ngirup air? Bener atau kagak ngirup-ngirup air?
Ini kan orang-orang salat subuh itu. Iya, yang saya tanya benarkah atau tidak kalau abang menjadi pengikut Muhammad, abang itu tukang ngirup-ngirup air, betul atau tidak? Dari judulnya bagaimana itu? Ini Dari judul sering ejek Kristen punya 3 Tuhan, ternyata Islam punya 2 Tuhan. Yang satu sudah masuk kuburan. Nah, mana? Itu bang. Gini, saya kan kalau ketemu sama orang Muslim kan kebanyakan kan orang-orang awam. Jadi saya nggak mau ngomong yang tinggi-tinggi. Iya, Ya, sudah capek saya ngomong yang tinggi-tinggi, nggak nyampe. Kecuali yang datang ke sini Ustaz. Awalnya orang Muslim kan masih tahu kalau Tuhannya orang Islam, awalnya orang Muslim kan mereka tahu kalau Tuhan mereka itu adalah satu gitu loh. Iya, itu orang awam. Kalau kita Ustaznya, ya itu orang-orang awam yang Awam aja mengatakan tahu, begitu. tahu orang awam aja tahu dia kalau Tuhannya itu adalah satu. Ya, Dan Nabi kalau Muhammad awam adalah seperti itu. satunya. Tapi kalau ustadz-ustadznya Tapi itu kalau tidak seperti itu. pinternya orang Kristen, bahkan jadi pendeta kok dia mengakui ada 3 Tuhan dan Tritunggal. Ah, orang Islam pun Tuhannya 3, tapi kan orang awam nggak tahu itu. Mana? Kalau guru-gurunya, kalau gurunya atau master-masternya begitu mengakui bahwasanya Tuhannya itu ada 2. Muhammad itu Robnya juga seperti itu. Nah, itu kan framingnya Bang Edi. Kok framing Cuman bukan? Framing bagaimana? ya, awam-awamnya orang Islam, mereka pun Ya, tahu itu kalau kan orang awam. Kita tidak boleh mengukur sesuatu dari orang Islam, awam. mereka pun juga Itu. Mana? Gini saja. Apakah Anda masih berminat mengikuti orang mati di kuburan? ya masih lah karena kan mereka teladan. Ya, artinya begini bang. Oke lah, nggak apa-apa lah kalau Anda masih berminat mengikuti orang mati di kuburan. Tapi coba buatlah pengakuan gitu bahwa saya adalah pengikut orang mati. Silakan. Bahwa saya pengikut orang mati gimana maksudnya? Nah, kan nggak mau mengakui kan? Anda kan lebih senang sebentar. Anda Nah, itu kan Bang Tony. pengakuan saya. Bang Tony, Anda kan lebih senang Saya mengikuti orang bersaksi mati. bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad. Iya, Muhammad utusan Allah iya. Masing-masing. Menjadi pertanyaannya sekarang, Akhlaknya juga kenapa Anda masih lebih senang mengikuti orang mati di kuburan? Karena dia membela di jalan Allah. Oke, jadi Anda Ya, lebih dia- senang mengikuti orang mati ya. Memberikan kabar kita untuk memberikan kabar Nah, jadi kita Anda untuk lebih jalan. senang mengikuti orang mati. Ya kurang lebih begitulah. Oke, ya udah buat pengakuan yuk, ikrar. Saya Muslim, saya lebih senang ngikutin orang mati di kuburan ya kan? Nah kan? Saya orang Muslim. Syahadatu anna Muhammad. Kan oleh ini kayak seperti ini nih. Coba buat pengakuan dulu ya, buat pengakuan. Kenapa malu membuat pengakuan? Nah, ini Ayo coba ayo. pengakuan Saya saya. Islam. Ini pengakuan saya. Coba buat pengakuan. Saya saya mengikuti Saya orang Islam. mati gitu. Saya hanya bertahu. Oke lah bang, kalau begitu bang. Oke nanti dipikirin dulu lah. Oke, selamat pagi. Aduh, sulit. Itulah ya teman-teman ya. Mereka mungkin malu ya. Mereka mungkin malu untuk pengen berhenti mengikuti orang meninggal yang di kuburan. Mereka malu mengikuti orang mati. Tapi mereka kepalang tanggung begitu. Thank you, Bang Bina Raja Wali. Terima kasih. Yuk, silakan yuk. Kita undang lagi yang muslim ya. Kita nggak usah yang tinggi-tinggi teman-teman karena sudah trauma. Terima kasih Freedom, makasih. Jadi kalau kita ngomong yang tinggi-tinggi, kadang-kadang kita capek teman-teman. Yang kita ajak ngobrol, ini kapasitasnya kecil. Nah, gitu ya. Jadi ayo kita yang ringan-ringan aja. Yuk, kecuali yang datang Muslim Ustad. Nah, kalau yang datang Muslim Ustad, nah kita kasih naik. Oke, Putra Samudra Pasifik, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Ya, silakan nyalakan kamera. Putra Samudra Pasifik, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Ya. Halo. Oke, baik, saya turunkan ya. Kita turunkan. Ayo, kita kasih orang yang mau menyalakan kamera. Kalau sudah malu jadi orang Islam, tolong jangan naik ya. Oke, ada
Erida Siagian 99. Erida Siagian. Ya, selamat pagi Erida Siagian. Erida, selamat pagi. Hidup kan? Erida. Oke, baik, kita kasih turun ya. Kita kasih turun. Kita kasih naik, ada Grosir Madu MTM. Grosir Madu MTM. Ya, Grosir Madu MTM, selamat pagi. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Saya kirimkan undangan di sini untuk nyalakan kamera. Oke. Ya, silakan nyalakan kamera, diterima. Sudah. Belum, Bang, jangan bohong, Bang. Sudah. Praktekkan ajaran Muhammad yang boleh berdusta dalam agama. Oke, Bang Grosir Madu MTM, sebelum kita mulai diskusi kita, saya mau tahu dulu nih, kalau Anda Islam orang awam, kita ngobrol yang ringan-ringan. Tapi kalau Anda Islam yang mendalam, kita bahas yang serius. Gitu. Silakan, apakah Anda memperdalam agama Islam? Ya. Anda memperdalam agama Islam. Jadi kita ngobrolnya yang lebih serius ya. Yang itu, yang ringan-ringan aja. Nah, katanya mendalami agama Islam, gimana? Kalau Anda memperdalam agama Islam, saya ajak Anda membahas tema yang serius. Tapi kalau Anda orang awam, kita bahas yang ringan-ringan. Bahas yang barusan dibahas aja tadi tuh, barusan. Yang mana? Yang barusan diturunin tadi. Kau kan suka kasih nurun-nurun orang kan? Oh, yang orang Islam pengikut orang mati. Ah. Oke, apakah Anda pengikut Muhammad? Ya. Oke, apakah Muhammad ada di kuburan? Ada. Oke, berarti orang Islam mengikuti orang dalam kubur? Bukan. Nah, ini yang saya bilang berat, saudara-saudara. Sebentar, saya ulangi lagi. Ya. Ini premis ke-1 ya. Saya harus pakai tulisan atau bagaimana? Saya harus tulis ngajarin orang Islam nih. Sebentar, pelan-pelan, Bang. Yang penting jangan kau turunkan aku. Tunggu. Oh iya, Kau jelas. nanya, mau jawaban kan? Jelas. Oke. Kau mau nanya kan? Ya. Kau mau nanya kan? Baik. Ya, baik. Tunggu, Des. Des. Kau mau nanya kan? Iyalah. Ya. Mana Jadi sih? kalau dijawab, iya. Oke, gak usah nurun-nurunkan orang gitu. Baik. Pelan-pelan ya. Grosir Madu ya, pelan-pelan. Kita buat dulu premis-premis ya. Ya. Kesimpulan. Kalau kau buat premis-premis, nanti jawaban aku ada premisnya, kau dengarkan. Gitu. Ya, baik. Jangan kau potong. Oke, pertanyaan pertama. Di dalam imannya orang Islam, apakah Muhammad itu ada di dalam kubur? Iya, adalah namanya juga manusia. Oke, ada dalam Manusia mikir. kubur. Oke, ini kesimpulan pertama ya. Muhammad ada dalam kubur. Oke, kesimpulan kedua. Apakah umat muslim adalah pengikut Muhammad? Ya iyalah. Oke, berarti kesimpulannya, kita buat nih, kita ingat dulu premisnya. Premis pertama, Muhammad ada dalam kubur. Iya. Premis kedua, orang Islam pengikut Muhammad. Iya. Berarti kesimpulannya umat Islam pengikut orang dalam kubur, betul? Berat, saudara-saudara. Des, Mana aku nih? mau nanya dulu. Sulit. Dengar dulu. Gimana? Aku mau tanya ya. Satu, jangan kau suka turunkan orang dulu. Kalau Ini belum gimana? Apa yang dibahas? Ini Tunggu dulu. Ini kan tadi sudah saya simpulkan. Diam dulu kalau orang bicara. Diam dulu kalau bicara. Saya ulangin. Ya, udah cukup. Pertanyaan kau sudah cukup. Pertanyaan kau sudah cukup. Tinggal saya jawab. Pengikut orang dalam kubur. Dengar dulu. Kalau orang jawab, jangan suka kayak gini. Kamunya gimana? Dengar dulu. Saya ulangi ini biar oke, kita ulang ya. Kita replay. Dis. Aduh. Sudah pertanyaan sudah. Ngerti juga orang bukan anak kecil. Kita pelan-pelan nih, kita pelan-pelan ya, kita pelan. Ya. Dis. Sudah tahu. Sudah tahu Oke, pertanyaannya. kesimpulannya umat muslim Yang penting, pengikut orang mati yang toh. penting, Dis, kalau orang bicara aja gini. Udah kau di bawah aja lah. Gitu aja pertanyaan kau ini malah di bawah aja kau tidur. Tidak bermutu. Teman-teman saya itu sangat merindukan adanya umat Islam, satu orang Islam naik ke sini yang berilmu, teman-teman. Saya sangat merindukan itu sekali, teman-teman. Rindu saya. Rindu serindu-rindunya. Ada umat muslim yang datang, yang kita gitu. Yuk silakan yuk, muslim yang datang yang pintar yuk, silakan. Jangan yang yang nggak karu-karuan ya. Ayo silakan, kita kasih naik ada sebentar. Sebentar. Kita kasih naik ada, kita lihat dulu ya. Kang Awing, coba Kang Awing. Oke, Kang Awing selamat pagi.
Kang Awing. Selamat pagi. Oke, silakan Kang Awing, nyalakan kameramu. Siap, Bang. Oke, silakan. Sudah saya kirimkan undangan tuh, yuk. Mana Bang, kameranya Bang? Oh gelap, jangan gelap-gelapan Bang, nanti jadi api. Oke Kang Awing, apakah Anda ini seorang Islam yang memperdalam agama Islam atau orang Islam yang cuman KTP? Islam. Memperdalam agama Islam atau Islam KTP? Memperdalam. Perdalam. Oke, baik. Apakah Anda mengikuti atau apakah Anda pengikut Muhammad? Pengikut sunnah Muhammad. Pengikut Muhammad atau tidak? Pengikut sunnah Muhammad. Bukan pengikut Muhammad. Pengikut sunnah yang diajarkan oleh Oke, Muhammad. berarti Anda pengikut sunnah Muhammad, bukan pengikut Muhammad. Pengikut sunnah yang diajarkan. Oke, gini aja. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya tadi apa? Pengikut sunnah yang diajarkan Muhammad. Bukan pengikut Muhammad. Muhammad Udah malu dia jadi pengikut. orang. Udah malu dia jadi pengikut Muhammad. Sebentar, satu kali lagi nih, satu kali lagi. Apakah Anda pengikut Muhammad? Aing pengikut sunnah Muhammad. Bukan pengikut Muhammad. Ya iya, Muhammad mah orangnya pasti atuh yang membawanya. Oke, berarti pengikut Muhammad. Jangan malu-malu. Marah-marah saja. Oke. Anda pengikut Muhammad. Apakah Muhammad ada dalam kubur? Hah? Mulai tuli dia. Saya ulang. Apakah Muhammad ada dalam kubur? Ada. Ada dalam kubur. Berarti Anda pengikut orang dalam kuburan, betul? Pengikut sunnah yang diajarkan. Bingung. Pak, kita buat kesimpulan sederhana. Uluh. Jangan ngamuk. Jangan ngamuk. Bodoh. Nanti darah tinggi. Nanti darah tinggi. Bodoh. Ngamuk saja. Kamu belajar Cicing, ngamuk terus. Pelan-pelan. Tarik nafas. Fokus di Kristen, jangan. Gak usah belajar Islam. Gak usah kalau Hembuskan. Tarik nafas. kamu tuh fokus belajar Kristen, saya fokus belajar Islam. Harusnya begitu, harusnya. Tapi masalahnya Ustadz Saya ngomongin Kristen terus. fokus belajar Kristen, saya fokus belajar Islam. Harusnya begitu. Kang Awing. Ya kamu jangan Tapi masalahnya yang terjadi bukan begitu. Kang Awing tinggal di mana? Masalahnya Sebentar, kamu Kang Awing berbicara tinggal di tentang mana? Kang Awing tinggal di mana? Islam, Saud. Kang Awing tinggal di mana? Kamu Tasik. Tasik. Oke, pernah dengar Zakir Naik datang ke Jawa Barat? Pernah dengar? Orang kerjanya tukang ngadu ayam, ini orang tukang ngadu ayam. Kamu belajar Islam, kamu belajar Islam. Karena kamu kerjanya tukang ngadu ayam, mana tahu. Nih, ketika ganti-gantian nih, jangan panik Kang Awing ya. Ketika Zakir Naik datang ke Indonesia, di Jawa Barat, di Stadion Patriot di Bekasi itu ditonton 40.000 orang. Dia bahas agama Kristen. Giliran kita bahas agama Kristen. Kita bahas agama masing-masing kena mental. Monyet lo. Kena mental. Jadi jangan kena mental begitu, Kang Awing. Apa? Datang ke Tasik kamu, ditunggu di Tasik, tunggu. Ngapain si Tasik Ngaji? Si Tasik Ngaji saja sudah mengakui bahwasanya Muhammad itu rob kalian. Tasik Ngaji sudah mengakui Muhammad itu rob kalian. Allah. Ganti siapa lagi ini? Marah-marah. Jangan serem-serem. Jangan marah-marah. Edis, kamu ini Tasik Ngaji sudah mengakui. Ini loh Tasik mau nih dengar videonya nih Tasik Ngaji nih. Nih, lihat nih. Saya kamu dengar. No, sebentar. Ini double. Double ini, double. Muhammad itu, Bang Dis. Muhammad itu adalah nabi saya, Nabi saya Adis. Muhammad adalah
Itu Tasik Ngaji mengakui Muhammad Robmu. Tuh, temuin Tasik Ngaji. Rob, Si Tasik Rob Ngaji sudah Bayarubu, mengakui. Rob, Rob Bayarubu, Robban. Oke, Coba. jadi Muhammad Rob tidak. Kamu tahu gak Nur Muhammad? Ya sudah, jadi Kamu Muhammad tahu Rob gak tidak. Nur Muhammad? Tahu. Jadi Muhammad Kamu Rob tahu tidak. Nur Muhammad gak? Muhammad sudah mulai Definisi Nur pura-pura Muhammad. diri. Kang Awing, dengar. Definisi Tasik Nur Ngaji Muhammad apa, bodoh? itu sudah mengakui Muhammad itu Rob. Dengar. Saya tanya, Nur Muhammad itu definisi Nur Muhammad itu apa? Dus. Nur Muhammad itu katanya pencipta. Jadikan diciptakan Nur Muhammad. Enggak marah-marah. Jangan emosi, jangan marah-marah. Si Awing marah-marah. Kesetanan. Oke, jadi begini, ini teman-teman nih, katanya Tasik Ngaji ingin menantang debat. Kayak begini, orang-orangnya kayak begini mau debat. Yang ada kalau kayak begini mah teriak Allahu Akbar. Ya, tidur di bawah. Tidur di bawah. Jadi otaknya sejati aja. Ya, silakan. Itu si Tasik Ngaji sudah mengakui Muhammad itu Rob kalian. Ya, silakan. Ya. Ngamuk-ngamuk, marah-marah baik ya. Jangan marah-marah. Kalau naik itu setidak-tidaknya bisa berargumen. Begitu. Oke. Mahyudin Abu Bakar. Bukan Abu Gosok ya. Oh, Abu Bakar. Oke, silakan yuk. Mahyudin Abu Bakar, silahkan nyalakan kamera. Mahyudin. Oke, kita turunkan ya. Kita turunkan. Silakan yuk. Kita masih menunggu ya. Kita masih menunggu ada orang Islam yang dia itu bisa berdiskusi dengan baik, tidak tukang marah-marah ya. Setidak-tidaknya dia bisa beradu argumen lah seperti itu. Oke? Kita kasih naik ada Ajudan Bibi. Oke, Ajudan Bibi. Ya, selamat pagi Ajudan Bibi. Selamat pagi. Oke, Muslim Bang. Muslim. Oke, silakan Bang nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Kita baru 100 lebih. Bisa Bang, sudah bisa Anda menyalakan kamera. Sudah bisa. Followers Anda ini udah 2.200 sekian. Oh. Oke, baik, kita kasih naik ada Mas Jack. Oke, selamat pagi Mas Jack. Selamat pagi, Selamat Kakang. pagi. Ya, silakan Mas Jack, nyalakan kamera. Halo? Mas Jack, apakah Anda mendengar? Iya. Dengar. Sebentar. Baik, kita turunkan ya. Silakan. Kita kasih, Grosir Madu kayaknya belum puas dia, Grosir. Oke, nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan kepada Grosir Madu. Sekali lagi ya. Grosir Madu. Oke, kita kasih naik Grosir Madu ya. Semoga dia gak gelagapan kayak yang tadi. Ya. Oke, Grosir Madu sudah siap, Grosir Madu. Iya. Oke. Yang penting jangan kau turunkan aja, Dis. Itu aja. Kalau kamu nggak nyambung gimana? Cuma kau terlalu panik, Dis. Paniknya di mana? Belum juga dijawab, Sebentar. sudah kau tuliskan orang. Kan? Apakah bidadari-bidadari bergelantungan di janggutmu itu? Jangan usah cerita yang lain, Dis. Sebentar. Kayak gini kamu nggak diturunkan. Dis. Nah, Bahas yang tadi gimana? selesai. Grosir Madu, dengar. Apakah bidadari bergelantungan di Bukan. Gak usah jauh-jauh. Kau sekali muter-muter bicara, bah. Itu yang tadi bahas dulu, belum habis. Gimana ini? Sebentar dulu. Apakah bidadari bergelantungan di Sebentar. janggutmu? Yang tadi bahas dulu. Kayak gini kamu mau diskusi dengan saya? Ya kan, gak lama diturunkan sebentar lagi. Enggak, saya mau tanya itu bener nggak bidadari bergelantungan di janggutmu? Ini kan teman-teman, si Hei di sini suka nurunkan orang. Ya, kau tidur di bawah lah. Apa yang mau diberikan sama kamu? Kamu senengnya gosip. Curhat. Curhat. Ya, silakan. Oke, kita kasih naik ada Gembul. Oh, salah pencet. Gembul, tapi yang datang malah si Tomos. Bentar ya, kita kasih naik Gembul ya. Gembul. Mana tadi Gembul? Gembul Adventure. Oke, Bang Gembul Muslim, Bang? Muslim. Oke. Bang, Anda ini memperdalam agama Islam atau hanya ikut-ikutan saja beragama Islam? Saya Muslim. Apakah Anda memperdalam agama Islam? Perdalaman ilmu Islam itu sudah ditanamkan dari kecil, Bang. Bukan, Anda memperdalam agama Islam tidak?
Disebut memperdalam. Oke, memperdalam. Gitu. Kalau memperdalam enak. Bang. Oke, Bang. Gini loh, Bang. Kenapa sih kalian itu kok malah mengikuti orang mati di kuburan, Bang? Kenapa kalian itu menuhankan orang mati di kuburan? Silakan, Bang. Karena memang Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Muhammad itu adalah nabi dan manusia Kalau biasa. bukan Tuhan di situ maksudnya bukan Allah. Iya, saya setuju dengan kamu, Bang. Cuman yang saya maksudkan, kenapa kamu pertuhan dia? Tidak ada pertuhankan Muhammad. Jadi kamu tidak mempertuhan Muhammad. Tidak. Oke. Menurut Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhan manusia, Bang? Ya itu kalian. Oke, ada. Berarti ada manusia yang dituhankan ya? Ada. Ada. Oke. Coba, Bang, sebutkan kriteria-kriteria mempertuhan, Bang. Sehingga disebut perbuatan itu mempertuhan. Silakan. Kriterianya, pertama, dia manusia. Kemudian mati di kayu salib. Kemudian disembah. Jadi itu mempertuhan. Ya itu. Oh gitu. Jadi kalau orang mempertuhan hawa nafsu, berarti hawa nafsunya disalib gitu? Hawa nafsunya manusia gitu? Hawa nafsu gimana? Oke, baik. Coba dibuka Al-Qurannya, Bang. Al-Qurannya dibuka, silakan. Saya lagi nggak bawa Al-Quran. Nggak bawa Al-Quran. Coba ya, Bang, ya. Tidur di bawah, Bang. Tidur di bawah. Tidur di bawah. Ayo, silakan ya. Silakan. Ditanya ciri-ciri mempertuhan. Ditanya, apa ciri-ciri mempertuhan katanya? Aduh, malah nggak nyambung. Sulit. Ayo, silakan. Kita kasih naik. Saya tahu teman-teman, kalau ustadznya yang datang, akhirnya dia mengiyakan saya. Seandainya Abdul Somad yang datang ke sini atau Adi Hidayat, saya akan lebih gampang saya. Pak Abdul Somad, Pak Ustadz Adi Hidayat, apa itu perbuatan sehingga perbuatan itu disebut mempertuhan? Nanti disebutin kriteria-kriterianya. Nah, bahkan nanti saya akan membuat mulutnya Abdul Somad sendiri yang mengaku itu. Ya, silakan. Kita kasih naik, ada FR Pali. FR Pali. Iya, selamat pagi FR Pali. FR Pali. Bentar dis. Aku pakai baju dulu Bang Edis. Yang terhormat. Silakan. Harusnya dari tadi. Harusnya kalau mau naik itu sudah pakai baju duluan. Kalau mau naik itu udah pakai baju, udah disiapin Qur'annya, gitu. Alah. Yuk silakan, yuk. Oke, FR Pali. Aku nggak bahas apa. Aku cuma menyampaikan buat kamu aja lah. Apa itu FR Pali? Untuk kamu, Dis. Kan tahu nggak akibat dan sebabnya nanti? Apa itu? Aku udah ngeri sih lihat kamu lab ini. Apakah orang-orang ortodok, orang Katolik, orang Kristiani ada bantuan buat kamu? Ya, sebagian ada. Udah bagus kalau ada yang bantu. Takutnya terjadi hal-hal hanya melihat aja. Wah, Edis, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sayang sih sebenarnya. Tidak diinginkan bagaimana? Karena begini, Bang. Karena di negara kita tercinta ini hanya orang Islam saja yang boleh bahasa ini. Ya, gitu. Kalau ada orang lain bahasa agama Islam, orang Islam marah. Oke, gini Bang, kembali. Itu aja, ya. Saya mohon kepada umat pengikut Yesus, bantu support lah Edis. Edis sudah berjuang mati-matian, biar kalian itu nyaman, tidak dilecehkan orang lagi kan. Ya, jangan cukup tawa-tawa aja di sini. Nanti kamu tawa-tawa aja orang-orang di bawah ini. Bantu support. Oke, begini FR Pali. Apakah Anda ini seorang Muslim? Status sekarang? Iya. Muslim, di KTP Muslim ya? Muslim KTP. Oke. Dan Anda mengakui bahwa kalau kita cinta Yesus kan nggak jadi masalah kan? Bagaimana? Kalau kita cinta Yesus kan nggak jadi masalah kan? Itu kan utusan juga. Nggak masalah. Cuman apakah Anda mengakui bahwa agama Islam itu mempertuhan Muhammad? Kalau mempertuhan ya lihat dari hukumnya kayak mempertuhankan. Iya. Hukumnya. Nah, itu yang sedang saya ingin sadarkan gitu loh kepada umat Muslim. Bahwa orang Islam itu juga mempertuhan Muhammad. Tetapi ya yang sadar itu yang ustadz-ustadznya, tapi mereka nggak mau mengakui. Mereka kan sudah didoktrin. Mau gimana juga kan hadis lah yang menutup-nutupi dia. Menutupin kalau hadisnya kayak gini, nanti orang jawab ini, jawabannya ada di hadis ini. Nah, kalau Islam itu jujur, dia tuh harus
apa kekurangan dia itu kayak contoh hitan. Hitan itu ya tanyakanlah di Taurat atau kan? Kan ada diperjelas di situ. Cuman orang-orang malu nanya di situ. Tahu pasti tahu, tapi dia nggak mau mengakui. Damai Indonesia ini Islam ini kalau dia sama-sama belajar di kitab-kitab yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, nggak bakalan hari gini. Memang kan perintah dalam Al-Quran begitu Bang Pali. Disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, ya kan? Disuruh beriman kepada Taurat, kepada Injil. Tetapi kan orang Muslim kan karena mereka tidak membaca Al-Quran, mereka hanya membaca huruf-huruf Arab. Kita belajar aja bacaan Arab itu. Beda Ustadz, beda lagi penyampaian. Huruf satu aja bisa berubah banyak. Iya. Repot jadi. Jadi lebih baik kita ya lah. Ingat sama Buya Sakur aja, jangan takut murtad lah. Jangan takut. Gitu. Oke lah Bang Pali. Oke, makasih ya. Oke, Anda penyampaikan orang pengikut Yesus ini jangan tawa-tawa aja, bantu support. Jangan kalian diem aja. Ntar ada apa-apanya kalian diem juga. Oke, makasih semuanya. Oke, sama-sama Bang Pali. Ya, turunnya ya Bang. Ya, itu teman-teman ya. Jadi kalau muslim-muslim yang memang mengerti ajaran agama Islam, dia memperdalam, dia mengakui itu kok. Ya. Tasik ngaji itu kurang bagaimana ilmu Islamnya? Apakah kalian orang-orang awam meragukan itu tasik ngaji itu? Apakah kalian orang-orang awam meragukan itu Daman al-Mantiqi itu? Jangan diragukan mereka itu. Ilmu Islamnya saya pastikan lebih dalam daripada kamu. Dan mereka mengakui Muhammad itu Rob kalian. Marilah kita saling menghargai. Kenapa kamu meledek-ledek? Kamu menuhankan manusia sedangkan kamu menuhankan Muhammad. Ya, silakan. Pali katanya, Pali itu Muslim. Gimana? Muslim si Pali itu. Ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada Hani. Coba kita kasih naik Hani. Ya, selamat pagi Hani. Saudari Hani, selamat pagi. Pagi. Ya, Muslim. Kristen. Oh, ada apa ya? Kristen baru bang, masa lupa? Iya, silakan nyalakan kamera, Hani, silakan. Oke, Hani. Ibu Hani sudah jadi Muslim dari lahir, Kristen dari lahir atau bagaimana? Muslim dari lahir. Tapi jadi Kristen. Tapi jadi Kristen. Jadi Kristen. Sudah berapa lama Ibu Hani jadi Kristen? Baru 1 tahun. 1 tahun. Oke, kita nggak asal-asal percaya ya. Kita nggak boleh asal-asal percaya. Kita bukan di room abal-abal yang cuma percaya aja. Coba, apa yang membuat kami yakin bahwa Ibu Hani dulunya Muslim kemudian masuk Kristen? Coba bacaan-bacaan Qur'annya. Karena orang Islam itu kan diukur dari bacaan Qur'annya. Coba, silakan. Bacaan Qur'annya. Mau baca apa? Coba misalnya Al-Fatihah. Coba silakan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah, ini sah. Coba bacaan sholat yang masih diingat dulu. Apa bacaan sholat yang masih diingat? Bacaan sholat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Udah, sah nih. Sah. Coba Bu Hani, apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Saya sejak lahir Islam ya, tapi di situ tidak menemukan ketenangan. Itu aja. Terakhir saya sakit. Waktu itu umur 39 tahun ya. Sakit, ke dokter sudah, herbal sudah, alternatif sudah, intinya nggak sembuh. Ada teman saya tuh ngasih nasihat, mintalah ke ini Tuhan Yesus. Kita emang teman waktu itu. Tapi kan setiap kali dia ngomongin agama gitu kan pasti debat terus nih kita. Oke, akhirnya debat. Lalu? Ya debat. Saya kan masih yakin tuh dulunya. Coba aja kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadi aku tuh disuruh bikin tantangan nih, Bang Edis. Disuruh bikin tantangan ceritanya. Ya Yesus. Kalau kamu nggak mau mengakui dia Tuhan Yesus kan. Ya udah nggak usah panggil dia Tuhan katanya. Yesus, kalau memang
kamu benar-benar Tuhan, tunjukkan mujizat-Mu kepadaku dan berikanlah kesembuhan untukku. Jika aku sembuh, aku bersedia menjadi pengikut-Mu. Dan puji Tuhan saya sembuh, Bang Edis. Saya kan sakit pendarahan waktu itu, udah hampir. Akhirnya Bu Hani sembuh, singkat cerita sembuh, baru jadi orang Kristen ya? Ya, akhirnya saya sembuh. Nah, setelah saya menjalani di dalam kekristenan ini udah hampir 1 tahun 5 bulan lah kurang lebih. Nah, itu di sini saya belajar tentang Bible. Ada satu yang membuat saya itu agak ganjal. Apa itu? Tentang ini hukum pernikahan. Pernikahan. Kenapa Ya. dengan pernikahan? Kan di situ di dalam firman di situ tertulis apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah, sekarang gini, misalkan di dalam rumah tangga itu sudah tidak ada kecocokan, terus tidak ada damai sejahtera di Emang suami dalamnya. Muslim? Oh, dulu Muslim. Oh, juga jadi Dulu Kristen Muslim. juga? Enggak, kita udah cerai. Oh, Udah kalau sebelum dulu saya berarti masuk- kalau dulu kan tidak dipersatukan oleh Allah, dulu kan dipersatukan oleh Allah. Nah, Iya, ya saya tahu. Saya tahu. Saya lagi nggak bahas itu ya. Kan saya sebelum masuk ke ini sudah jadi janda nih ceritanya selama 6 tahun itu. Jadi terus begitu masuk Kristen itu ya udah nggak ada sih yang itu. Gak ada kaitannya. Jadi yang sekarang mau saya tanyakan ya itu tadi Bang Edis. Kok kenapa? Misalnya nih ya, ada juga tuh firman Tuhan mengatakan tentang hukum menikah lagi itu loh, Bang Edis katanya di situ zina hukumnya. ya jadi kalau menurut hukum di dalam Bible, memang pernikahan itu tidak boleh bercerai kecuali oleh kematian. Andai pun bercerai, maka memang kalau menikah lagi dengan orang lain itu memang dihukumi sebagai perzinahan. Makanya memang berat, Bu. Di dalam agama Kristen itu kalau nikah itu memang berat. Jadi sebelum nikah makanya harus ada yang namanya pranikah. Bagaimana kalau kita menikah itu artinya Yesus menjadi kepala di dalam keluarga. Nah, kalau Yesus menjadi kepala di dalam keluarga, ya kepala dari suami, ya. Kepala dari istri adalah suami, kepala dari suami itu adalah Yesus. Nah, kalau Yesus menjadi kepala, maka rumah tangga itu pasti akan damai sejahtera. Tapi kalau Muhammad yang jadi kepalanya di situ, suaminya nanti nambah istri. Gitu. Iya. Benar ya. Kalau Yesus menjadi kepala dari suami, maka suami itu akan taat kepada Yesus. Bagaimana di dalam Bible itu, kasihilah istrimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, kasihilah, hormatlah kepada suamimu, seperti itu. Nah, kalau ibu masih Islam, nah boleh main tangan, boleh pukul. Seperti itu. Jadi kalau menurut pandangan saya ya, kalau ibu dulu nikah belum secara Kristen, kalau dalam sudut pandang saya itu belum dianggap sebagai suatu pernikahan. Seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya Bu ya, kalau dalam Bible itu berbicara ketika satu orang diselamatkan mengenal Yesus, entah itu suami atau istrinya, maka itu harus dampaknya itu harus kepada seluruh keluarga. Jadi kalau satu orang diselamatkan, misalnya suaminya, maka istri dan anak-anaknya itu akan ikut. Seperti itu. Selain kita memberitakan dengan logika, kita juga harus mengimplementasikannya dengan perbuatan yang benar. Jangan tiap hari ngomong firman Tuhan tapi orangnya enggak kasih Kristus. Tiap hari ngomongin firman tapi kelakuannya kayak Itu yang disebut oleh Yesus cuman omdo, ngomong doang. Kamu menyebut aku guru, kamu menyebut aku Tuhan, kamu bilang Tuhan, Tuhan, tapi enyahlah kamu para pembuat kejahatan, seperti itu. Kalau Yesus jadi Tuhan, artinya Yesus itu jadi kepala, jadi yang berdaulat atas kita. Kalau Yesus berdaulat, maka kita ngikutin dia. Yesus memerintahkan apa? Suruh hidup dengan kasih. Seperti itu. Jadi gitu ya Bang Edis. Misalkan nih udah nikah nih sama orang Kristen juga, dan itu istrinya selingkuh sama orang gitu kan, terus itu artinya Yesus tidak menjadi kepala di rumah tangga itu. Dia tidak menjadi Tuhan dalam rumah tangga itu. Yang menjadi Tuhan dalam rumah tangga itu Syaiton Nirros. Kalau Yesus menjadi Tuhan di dalam rumah tangga itu, maka otoritas itu ada pada Yesus, bukan ada pada setan. Seperti itu, bukan ada pada dirinya. Begitu. Jadi walaupun suami tetap selingkuh gitu, tetap harus bertahan gitu. Ya, harus dirubah. Sampai mati gitu. Kenapa dia selingkuh? Karena Yesus tidak jadi kepala di situ.
Apa kata Yesus? Jangan berzina, betul? Apa kata firman Tuhan? Jangan berzina. Kalau dia berzina, berarti kepalanya siapa di situ? Bukan Tuhan kepalanya, kepalanya Satan. Daripada dia berzina terus kan mending cerai gitu kan? Bukan seperti itu. Solusinya bukan seperti itu. Solusinya supaya membawa Yesus menjadi raja di dalam kepala, di dalam sebuah rumah tangga. Begitu. Tuhan itu membenci perceraian. Siapa manusia yang tidak berdosa, bersalah? Yang penting kan sekarang bagaimana kita berubah, bertobat, menjadi ciptaan baru. Bagaimana hidup lama kita itu kita matikan, kita kubur. Kemudian kita hidupkan tubuh kita yang baru, hidup kita yang baru, seperti itu. Tapi kenapa Bang Edis di sini di tempat daerah saya tuh banyak mereka udah nikah nih terus cerai karena alasannya ya salah satunya itu ada yang selingkuh. Dan terus mereka menikah lagi, masing-masing menikah lagi. Itu tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus sudah seperti itu. Orang yang sudah berumah tangga, kalau ada masalah di dalam rumah tangga itu, maka harus diperbaiki rumah tangganya, bukan dibubarin begitu. Kalau udah nggak bisa, seandainya pun tidak bisa, hukumnya itu sangat berbahaya. Hukumnya itu, maka mereka itu memang tidak bisa menikah lagi. Kalau menikah lagi itu hidup dalam perzinahan, seperti itu. Makanya memang hukumnya tetap berzina, walaupun mereka sudah bercerai terus menikah, masing-masing sudah menikah, pemberkatan nikah juga. Ya. Tetap berzina hukumnya. Itu dalam hidup dalam perzinahan. Karena di dalam Bible dikatakan, andaikan kata ya, perceraian itu terjadi, itu hanya boleh dilakukan karena zina. Perceraian itu hanya boleh dilakukan hanya karena perzinahan. Tetapi nanti kalau dia menikah lagi, tetap saja itu namanya hidup dalam perzinahan. Itulah betapa beratnya. Boleh bercerai karena zina gitu kan? Ya, tetapi kalau nikah lagi nanti hidup dalam perzinahan. Oh gitu. Seperti itu. Nah makanya pernikahan di dalam Kristen itu salah satu salah satu hal yang sangat sakral begitu. Jadi nggak di tetangga sebelah nikah, cerai, kawin lagi, nikah lagi, cerai. Seperti itu. Iya memang seperti itu kan. Nikah lagi, cerai lagi. Bosan nikah lagi. Iya. Ada masalah dikit cerai. Lebih dari satu nggak masalah kan? Katanya mampu kan gitu. Makanya Bu, ya sudah benar yang Ibu lakukan. Artinya kalau dulu yang berkuasa di dalam hati Ibu, yang mengendalikan hati Ibu itu Muhammad, sekarang Yesus. Nah sekarang buktikan kalau Yesus itu menjadi otoritas, menjadi yang berdaulat di dalam hati Ibu. Begitu. Kalau Muhammad yang berdaulat di dalam hati kepala rumah tangga, nanti minta istri lagi. Oke ya, Bu Hani ya. Ya udah, makasih Bang Edis atas Bu Hani. pencerahannya ya. Salam. Ya teman-teman ya. Banyak teman-teman. Banyak sekali yang inbox saya itu yang dia tadinya Muslim, kemudian jadi orang Kristen, itu sangat banyak. Terutama yang sempat mualaf begitu ya. Silakan. Oke ya, kita kasih naik ada Basori. Waduh, Basori. Iya, selamat pagi Basori. Dibilang settingan katanya. Aduh. Kalau orang mengingkari kenyataan ini saudara-saudara. Oke Basori. Selamat pagi Basori. Selamat pagi. Oke, silakan Basori. Bagaimana nih? Ini Anda jangan jalan-jalan terus, saya pusing. Coba duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Nah, gitu. Oke, Basori. Gimana? Ya, silakan Basori. Apa yang mau Anda bahas nih? Silakan. Yang saya bahas kemarin Rob itu. Oh, masalah Rob. Ya, tapi tadi banyak yang protes nih karena saya bilang begini, kalau Muhammad mengatur sebuah rumah tangga, pasti rumah tangganya nanti berantakan, bener nggak? Ya, ada Nabi Muhammad berantakan. Sebentar, kalau Muhammad yang mengatur rumah tangga menjadi kepala dalam rumah tangga, berantakan nggak rumah tangganya? Saya rasa tidak ada cerita tentang Nabi Muhammad itu berantakan. Saya kasih contoh, saya kasih contoh. Boleh nggak dalam Quran mukulin istri? Selama itu tidak menyimpang daripada ketentuan daripada Allah, boleh. Teman. Nah, di dalam ajaran agama Kristen, nih saya tunjuk ayatnya. Kita harus pakai ayat biar kita tidak asal-asal bicara, saudara. Saya kasih tunjuk ayatnya ya. Nih, sebentar ya, kita tunjukkan ayat-ayatnya. Bahwasanya di dalam agama Islam itu boleh memukul istri. Nah, tadi Anda sudah mengakui ya? Sebentar. Itu ada di dalam Quran surat sebentar ya. Aduh, ini ya. Kayak gini yang bikin lama itu, ya. Tuh di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa
ayat yang sebentar. An-Nisa ayat yang ke-34. Ya, An-Nisa ayat yang ke-34. Iya. Oke, sudah kelihatan? Iya. Oke, nih saya tampilkan di layar dulu. Nanti dibilang saya fitnah, saudara-saudara. Padahal saya tidak fitnah ini. Oke, tampilkan ya. Oke, tampilkan ya. Kita tampilkan. Al-Quran cuma Arab doang. Nih, saya bacain artinya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya. Nusyus itu maksudnya bangkang, betul nggak? Ya, membangkang, tuh. Oke. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Nih saya gede ini, biar kelihatan. Nah, tuh. Pukullah mereka. Nah, sekarang kita lihat dalam ajaran agama Kristen. Kita harus punya pembanding. Kita jangan bisa cuman anu doang tapi nggak ada pembandingnya, oke? Nah, kita bandingkan dulu. Nih, bentar. Sebentar. Kita buka Bible kita ya. Bagaimana nih? Nih, perhatikan nih misalnya. Nih, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Oh, ya kan? Oke. Demikian mendidik perempuan-perempuan. Nah ini, ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Tuh beda jauh, ya. Beda jauh. Jadi dalam ajaran agama Islam memang betul boleh mukulin istri, betul. Betul. Boleh. Betul atau tidak? Saya mau bernarasi, boleh? Oh, silakan. Silakan. Kata tadi, seorang istri apabila membangkang, maka yang pertama yaitu kita itu menasihati. Itu ada tahapnya. Tapi intinya boleh dipukul ya. Nah, setelah menasihati, seorang istri dinasihati, istri yang selingkuh dinasihati, jangan seperti ini. Baik-baik, secara arif dan bijaksana, gitu. Baru dipukulin. Setelah dinasihati, setelah sulit dinasihati, setelah sulit loh ya. Kalau dinasihati, jangan ditambah-tambahin, nambah-nambahin aja. Di mana di situ setelah. Ini yang saya bilang tukang nambah-nambahin. Anda mau menyempurnakan Al-Quran. Anda mau menyempurnakan Al-Quran. Kalau bernarasi mesti di depan. Kan ada Oke, saya bacakan. Saya tampilkan lagi ayatnya teman-teman. Karena mereka ini teman-teman menganggap Al-Quran itu harus disempurnakan. Padahal katanya ayat Al-Quran sudah sangat sempurna. Bentar, saya tampilin. Mana ada kata-kata kalau masih bersifat. Nih, saya tampilin. Nekat yang nyata. Lihat nih. Ayo. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukul. Mana ada? Kalau masih begini, kalau masih bisa. Mana kau tambah-tambahi saja? Doang. Loh, di mana di sini? Kalau mereka masih tidak bisa dinasihati, mana? Itu tahapnya. Mana? Enggak ada di sini tahapnya, kan? Diperhatikan. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukul tiga-tiganya. Dinasehati, dipisahkan dari tempat dipisah ranjang, dipukul. Nekat yang nyata, kamu mengatakan bersikeras. Ini saudara-saudara, ini hebat ini. Tidak boleh menambah-nambahi ayat Al-Quran seperti itu. Ini orang ini. Terus, itu seperti itu saudara-saudara. Tapi jadi intinya, tak tanya ke kamu. Tak tanya. Jika umat Anda itu istri Anda itu selingkuh, ya, terus di mana di dalam ayat Anda? Di dalam kita kalau selingkuh tidak dinasihati. Baik, saya jawab. Kita jawab, teman-teman, kita jawab. Nih, nah. Saya dengar di dalam ini mau dijawab kok kejang-kejang. Ini caranya, dengar. Iya. Dengar. Dengar ini saya mau ngomong. Perhatikan. Kejang-kejang ini. Dengar ya. Segala sesuatu itu ada penyebabnya, ya kan? Nah, tapi teman-teman kekristenan itu, orang lagi ngomong. Ini lagi bisa bicara. Boleh saya bicara? Boleh? Ya. Oke, boleh, siap. Baik. Jadi kekristenan itu percaya bahwa kasih itu mengalahkan yang namanya kejahatan. Nanti. Saya lagi bicara. Saya sedang berbicara. Ini orang kejang kayak kalau pengikut Muhammad nih kayak gini. Menyelesaikan segala masalah dengan kekerasan. Ini pengikut Muhammad seperti ini, saudara-saudara. Mari kita selesaikan masalah dengan kekerasan.
ambil kayu Pak. Betul. Betul. Iya. Beda dalam kekristenan, Bang. Kalau dalam kekristenan itu tidak ada kekerasan. Bagaimana kita itu diajari mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Terus? Iya. Seperti itu. Makanya mereka tidak heran kita melihat umat Islam pakai baju daster, lomba-lomba keras-kerasan suara di Monas. Iya. Kenapa umat Islam sebentar? Kenapa umat Islam senang pakai baju daster, lalu teriak-teriak begitu di Monas? Ya itu. Seperti itu. Ayo. Gimana? Sebutkan ayatnya. Tidak ada keterangan seperti itu di dalam ayat Anda. Ajaran itu tuh kasih. Harus begini. Ada. Foto siapa tidak ada? Kita tampilkan saudara-saudara ya, kita tampilkan. Kita jangan asal-asal bicara juga, asal-asal cuap-cuap seperti mereka ya. Baik. Baik ya, nih. Sebentar. Mampus lo. Kita tampilkan supaya kita itu tidak perlu membalas kejahatan. Nih, misalnya nih. Ini ada banyak sekali ayat-ayatnya. Iya, sebutkan. Tapi kalau aja. Iya dong. Iya dong. Kita lihat ya. Tidak boleh memukul. Gitu. Kalau ada, saya baru percaya. Ada, kata siapa? Baru kali ini saya. Oke, baik. Kita tampilkan. Oke, kita tampilkan ya. Ada berapa banyak ayat di sini? Sebentar. Kita tunjukin satu-satu ya. Nih, lihat nih. Pertama, misalnya kita buka di dalam Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Nih, perhatikan. Siapa membalas kebaikan? Oh, ini yang ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Loh iya nih. Hakkulah dendam dan pembalasan. Oh, banyak lagi ya. Nih, ini loh banyak ya. Masalah istri. Banyak sekali. Apa? Masalah istri. Tadi kamu ngomong masalah istri lain pintu. Ini gimana ini saudara-saudara? Nah, baik, saya jawab. Kita jawab teman-teman. Baik. Jadi begini, Bu Sori, saya balik dulu kamera saya, sabar. Nih, Bu Sori dengar. Di dalam Bible, kepala dari istri itu adalah suami. Dan kepala dari suami itu adalah Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau kepala dari suami itu adalah Yesus, maka suami itu melakukan ajaran Yesus. Jadi kalau istri misalnya jahat kepada suaminya, bagaimana suami harus bertindak? Dikalahkan dengan kasih, seperti itu. Ayatnya mana? Barusan dibilangin ayatnya gimana? Ayatnya mana lagi? Nah, makanya kalau Anda yang menjadi Tuhan dalam hidup Anda Muhammad, Robmu Muhammad, kalau istri, pukul, ajar, dua. Nah, itu ajaran agama Islam. Seperti itu. Framing gimana? Sebentar. Umat Muslim wajib nggak mengikuti apa kata Muhammad? Wajib. Sebentar, kalau suami nusyus atau membangkang, diapain? Dinasihati. Dipukul nggak? Dinasihati nggak mau. Nggak ada kata nggak mau. Nasihati, pisah ranjang dan pukul. Nambah-nambahin. Nambah-nambahin kamu Oke, itu. sekarang saya tanya, sebentar. Muhammad pernah mukul istrinya nggak? Kenapa? Muhammad pernah mukul istrinya nggak? Saya nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Baik, mau saya kasih tahu. Muhammad mukul istrinya. Nggak usah, wes. Nggak perlu. Takut. Takut dia, saudara-saudara. Gimana? Pertanyaan yang berat, ya. Dan kamu harus menjawabnya. Pertanyaan yang berat. Mengikuti Yesus karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kekal. Jalan kebenaran dan hidup. Sementara kamu bolak-balik mengatakan bahwasanya dia itu jalan yang lurus. Sementara Yesus sendiri tidak menikah. Tapi kenapa umat Kristen itu menikah? Baik. Saya jawab ya. Ayo. Jawab. Jadi begini. Mengikuti Yesus itu artinya melakukan apa yang diajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan kamu jangan menikah. Nggak ada. Kalau ada Yesus mengatakan kamu jangan menikah, saya lompat dari Monas. Coba di mana Yesus mengajarkan orang manusia tidak boleh nikah, mana? Yesus kan tidak menikah, tapi kenapa kok umatnya? Baik. Saya buka logika kamu ya. Ini logika orang Muslim memang kayak gini. Dengar. Sebentar. Dengar. Muhammad tinggal di mana?
Kenapa? Muhammad tinggal di mana? Tinggal di Arab. Tinggal di Arab. Umat Muslim wajib mengikuti Muhammad nggak? Wajib. Berarti kalian harus tinggal di Arab. Nah, itu logikamu kayak gitu. Kenapa saya tidak menggunakan sebentar? Kenapa saya tidak menggunakan logikamu? Karena Muhammad tidak pernah mengajarkan, wahai umat manusia, tinggallah kamu di Arab. Nggak pernah Muhammad ngajar begitu. Yang dimaksud mengikut Muhammad itu adalah mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan. Walaupun Muhammad tinggal di Arab, bukan berarti harus tinggal di Arab juga. Nah, seperti misalnya, Yesus di dalam Bible tidak menikah. Apakah Yesus mengajarkan untuk tidak menikah? Enggak. Makanya saya tidak berpikiran pengak seperti diri. Makanya saya merindukan orang Muslim yang cerdas. Ya, silakan yuk. Yang Muslim yang cerdas naik kemari. Gini loh, kalau kamu merangkai pertanyaan, siap-siap pertanyaannya itu dibalikin ke kamu. Tanya lagi, gitu. Mana? Harusnya seorang pengajar itu lengkap memberikan gambaran secara terperinci bagaimana hukum tentang kehidupan, bagaimana kita itu masalah nikah tersebut ada seharusnya. Seharusnya seorang seperti itu, seorang pemimpin, seorang yang memberikan ajaran seperti itu. Baik. Kelihatannya seperti itu. Kalau giliran menguntungkan, seperti Yesus tidak menikah, kan tidak menguntungkan, ya tidak diikuti. Ada yang tidak menikah. Pastor-pastor di Katolik itu nggak menikah. Mereka ingin mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekarang ini, kalau tidak menikah, mana ada aja? Sebutkan di kitab Anda. Bahwasanya pastor itu seharusnya tidak menikah. Gak ada. Justru makanya itu saya bilang gerakan protes. Sebentar dulu, ini lagi ngomong. Gerakan Protestan. Kenapa ada Protestan? Itu adalah sebuah ungkapan protes dari jemaat di mana ada sebuah otoritas yang dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Bible. Sebentar, ini kita bukan mau bicara gini. Di dalam Bible tidak ada seorang penggembala, kepala jemaat, gembala jemaat wajib tidak menikah, itu nggak ada. Tapi ada yang memaksakan harus menikah. Sebenarnya itu pun tidak dipaksakan. Kalau kamu memang mau memutuskan untuk fokus kepada Tuhan, maka harus hidup tidak menikah. Tapi pada prakteknya itu banyak membuat orang jatuh ke dalam dosa. Apa kata Paulus? Jika kamu tidak mampu hidup, saya bukakan ya, supaya kamu tidak jatuh dalam dosa nih. Nih sebentar, saya bukakan. Ini kata udah diajarkan oleh Rasul Paulus, ya. Nih, bentar. Saya tampilkan ayat-ayatnya. Kita kalau ngomong nggak salah-salah. Nih, perhatikan. Yang ngajarkan Paulus atau Yesus? Paulus itu utusan Yesus. Jadi apa yang diperintahkan Paulus itu berdasarkan apa hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, saya tampilkan ayatnya. Oke, saya tampilkan. Kita tampilkan. Oke, lihat ya. Perhatikan, kita akan membahas 1 Korintus pasal yang ke-7 ya. Nih, oke ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Perhatikan, tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan. Perhatikan, mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istrinya terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Bertarak itu maksudnya tidak bersetubuh, begitu maksudnya ya. Nah, jadi maksudnya begini. Kita tahu, ini kita ngomong belak-belakan aja. Kita ngomong terus terang aja, banyak kasus-kasus yang menimpa orang yang memaksakan dirinya untuk tidak menikah. Akhirnya apa? Akhirnya banyak kejadian-kejadian. Begitu banyaknya kejadian-kejadian pastor-pastor yang akhirnya mereka melakukan percabulan. Mereka tidak menikah, akhirnya mereka melakukan percabulan. Banyak itu. Nah itulah yang diwanti-wanti oleh Rasul Paulus. Makanya kalau tidak kuat, makanya jadi pastor Katolik itu berat sekali. Jangan main-main, jangan kamu kotori mezbah itu, altar itu dengan hal-hal seperti itu. Itu berat sekali. Jadi jangan main-main. Kalau nggak kuat, jangan maksakan diri. Tapi kan banyak sekarang yang maksakan diri. Seperti itu. Berarti gini, dari penjeraan pembicaraan kita, tidak ada secara perinci bahwasanya Yesus mengatakan bahwasanya seorang pastor itu tidak menikah. Yang berkata itu Paulus. Gitu. Tidak dikatakan di situ harus tidak menikah. Kalau kamu memilih kuat untuk hidup bertarak, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak kuat hidup bertarak supaya kamu tidak jatuh dalam dosa, maka menikahlah seperti itu. Ya kan gini Mas Edis, berarti yang bicara itu kan bukan Yesus, tapi
Paulus. Gitu intinya seperti Paulus itu. itu adalah utusan dari Yesus. Apa yang diajarkan oleh Paulus itu berasal dari hikmat yang diberikan kepadanya. Bukan cuma Paulus. Bukan cuma Paulus. Setiap orang yang dia mempunyai roh Allah dalam hidup dirinya, dia punya hikmat untuk mengajar. Berarti di dalam Yesus sendiri tidak pernah bilang seperti itu. Jadi sebenarnya Seperti apa? Yesus tidak pernah melarang orang untuk tidak menikah. Yesus tidak pernah melarang orang menikah. masalah poligami juga gini. Masalah poligami ya. Seperti Nabi Sulaiman. Sebentar, ini gantian dulu. Jangan lari-lari dulu. Jangan lari-lari sebentar. Di dalam Al-Quran, sebentar nih. Ini kita jadi bicara soal perkawinan. Dengar. Sebentar, Pak Sori. Saya sudah membaca Al-Quran dari A sampai Z. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Coba, saya tanya sama kamu. Adam dan Hawa di dalam Al-Quran berzina atau menikah? Wah, meninggal dunia. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Ayo. Adam versi Islam dengan Hawa versi Islam menikah atau sendiri. Kalau nikah. Jawab dulu. Adam dalam Quran. Ini kita nggak bicara dengan Adam yang versi asli. Dengar. Adam versi asli, Adamah, ya, tanah itu, maksudnya tanah coklat itu ya, yang dijadikan manusia. Di dalam Bible, Adam versi Bible itu dinikahkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan membentuk seorang wanita, maka diperintahkan, beranak cuculah, berkembang biaklah, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya. Tapi di dalam Quran, Adam dengan Hawa nikah atau berzina? Di dalam Al-Quran, Allah itu menciptakan segala sesuatu. Ditanya berzina atau menikah? Berzina atau menikah? Hah? Menikah. Berzina. Oke, saya tunjukin. Makanya kalian ini keturunan zina semua. Oke, baik. Saya tunjukkan. Maaf ya, maaf. Kita agak sedikit kasar bahasa kita. Saya tunjukkan. Apakah Adam di dalam Al-Quran itu menikah? Baik. Kita tunjukkan ayatnya ya. Nih, saya tunjukkan. Bentar ya. Sebentar. Oke, sebentar. Saya tunjukkan ayatnya. Sabar ya teman-teman ya. Oke. Kita tunjukkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke sebentar ya. Sebentar. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-36 ya. Al-Baqarah ayat yang ke-36. Oke. Kita mulai dulu dari ayat yang ke... Ambil Al-Quran. Oke, silakan. Aku belum membahas Islam. Sebentar ya, sambil kita tunggu ayatnya dalam Quran sebentar. Ini kita belum persiapkan karena temanya bukan ini sebenarnya. Kan enak hati deh ini. Berapa? Surat Al-Baqarah? Ya sebentar ya. 36. Bentar. Quran surat Al-Baqarah, surat Al-Araf aja, ke Al-Araf aja ayat yang ke-27. Kita buktikan bahwa Adam dalam Quran itu nggak dinikahkan, mereka berzina. Jadi makanya mereka ini umat ini turunan zina. Ayo buka. Surat Al-Araf ayat yang ke-27. Al-Araf ayat juz berapa itu? Al-Araf ayat yang ke-27. Juz berapa? Surat Al-Araf juz ke berapa? Ini nyari saya. Apa mau saya tampilkan saja di layar? Kadang framing. Oke, baik, kita tunggu. Surat Al-Araf ayat yang ke-27. Berapa Al-Araf? Juz berapa Al-Araf itu? Oke, surat Al-Araf itu juz yang ke-8 dan 9. Juz 8 9. Enggak. Ya, juz ke-8 sampai ke 9 itu. Coba ketemu nggak di situ surat Al-Araf? Oh ya oke. Oke, ayatnya yang ke-20 151. Ayat yang ke-27. Kita mengajar orang Islam ya, teman-teman ya. Lah, kita sama-sama. Kalian protes. Iya, masalahnya Adam di Bible kalian tiru-tiru. Kitab niru-niru akhirnya jadi pusing sendiri. Ayo. Itu beda kok niru. Kamu itu yang framing. Iya, makanya akhirnya Adam jadi berzina. Oke. Kata-kata 100 berapa? Ayat berapa? 100 berapa? Ayat 27.
Ya. Nama suratnya, halamannya udah beda-beda. Cetakan siapa dulu? Iya, terus. Oke, surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Wahai anak cucu Adam, janganlah kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Siapa ibu bapakmu dari surga itu siapa? Ibu bapakmu dari surga berarti dinikahkan oleh Allah, saudara-saudara. Sebentar, oke, sebentar terus. Dibaca lagi. Gimana ini? Ya dibaca dulu, belum selesai. Mandakan mereka itu disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut bacanya dulu. Ayo, bacanya lanjut dulu. Terus dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Baik. Jadi di situ, perhatikan. Di situ ada kata ibu bapakmu. Ibu bapakmu itu merujuk kepada Adam dan Hawa, betul? Ya, wahai anak cucu. Betul. Oke. Wahai anak-anak Adam, janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, yaitu Adam dan Hawa, betul? Dari surga dengan cara menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk saling memperlihatkan aurat mereka, betul? Betul. Oke. Pertanyaan saya, apakah Adam dan Hawa di surga itu menikah? Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disatukan. Menikah? Ya, Menikah? Karena apa? Sudah di situ termaktub ada kata bapak dan ibu. Sebentar. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah mereka menikah? Konteksnya bapak dan ibu itu menikah. Oke, mereka menikah. Pelan-pelan, jangan boros-boros. Mereka menikah ya. Al-Quran. Ngomongnya jangan boros-boros, Pak Suri. Mereka menikah. Ya. Mereka menikah. Ya. Oke. Kalau orang menikah, inilah makanya. Saya dulu apa kamu dulu yang ngomong? Silakan, monggo. Kalau orang menikah, boleh nggak berhubungan badan? Boleh. Boleh nggak saling memperlihatkan aurat? Boleh. Boleh. Oke. Kalau orang yang digoda setan untuk saling memperlihatkan aurat, itu orang yang menikah atau orang yang tidak menikah? Oke, saya akan berikan pemikiran. Sebentar. Dengarkan pertanyaan saya. Orang yang digoda oleh setan untuk saling memperlihatkan aurat, apakah orang yang menikah atau orang yang tidak menikah? Boleh saya menjawab? Boleh. Di surga Allah Subhanahu wa taala menikahkan keduanya. Aduh, ini dijawab. Jawab. Di sini ada setan membujuk supaya mereka saling memperlihatkan aurat, betul? Betul? Di surga kita menikah kemudian sebentar, saya ulangi. Makanya anak-anak zina ini dengar. Apakah Adam dan Hawa di dalam surat Al-A'raf 27 ini digoda oleh syaitan untuk saling memperlihatkan aurat? Ini, di surga mereka menikah. Ini terakhir nih. Kalau habis ini kamu masih mengeles, saya tendang. Dengar, Basori, dengar. Di dalam ayat itu, coba dibaca dulu ayatnya. Baca ayatnya. Baca ayatnya. Ayo Bapak Ibu. Oke, mereka digoda untuk saling memperlihatkan aurat? Mereka itu Bapak Ibu jelas itu. Mereka digoda atau tidak untuk saling memperlihatkan aurat? Itu jelas menikah. Mau kata-kata siapa? Bapak Ibu pasti menikah. Ya, kau tidur di bawah sana. Ditanya, betul itu Bapak Ibumu, tapi mereka berzina. Akhirnya, walaupun orang berzina punya anak, itu tetap Bapak Ibumu. Mereka dulu berzina. Ayo, silakan. Kita kasih naik lagi nih. Ada Medi Franstono. Oke, Medi. Ini agak lemah pula ini orangnya. Halo Medi Franstono. Apakah sudah menyimak dari tadi? Takut kalau saya di sini. Apakah sudah menyimak dari tadi? Iya. Sudah. Oke, sudah menyimak dari tadi, Medi? Iya. Oke. Sudah baca suratnya? Sudah baca? Oke, saya bacakan ya. Saya bantu baca. Sudah tadi. Oke. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan cara menanggalkan kedua pakaiannya untuk saling memperlihatkan kepada mereka kedua auratnya. Pertanyaan saya, apakah di sini syaitan menggoda Adam dan Hawa untuk saling memperlihatkan aurat? Nah, ini pertanyaan bagus.
Saya tanya lagi, di surga itu apakah sama dengan di Pertanyaan saya juga, apakah di sini setan menggoda Adam dan Hawa dalam Quran untuk saling menunjukkan aurat? Apakah setan Makanya saya bilang gitu? baca dulu. Medi, Tadi saya dengar. saya bacakan lagi ya, saya bacakan. Hai anak-anak Adam, janganlah kamu sekali-kali ditipu oleh setan. Sebagaimana setan itu, telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaian-pakaiannya untuk saling memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Nah, ini bagus ini. Biar kita lebih dalam menganalisa. Sebentar dulu. Jadi setan menggoda Adam dan Hawa supaya mereka saling menampakkan aurat, betul? Iya, betul. Oke, pertanyaan saya begini. Jikalau ada orang yang saling menampakkan aurat akibat daripada digoda oleh setan, mereka itu sudah menikah atau belum menikah? Kalau udah jadi bapak ibu itu sudah menikah. Tetapi tunggu. Kamu nggak paham yang saya tanyakan? Kamu nggak paham yang saya tanyakan? Kamu ngomong ibu bapak di sini udah punya anak belum? Udah punya anak belum di sini? Saya mau menjawab. Enggak, sebentar, di sini sudah punya anak belum mereka? Kan mereka sudah jadi ibu bapak, kita semua akan menjadi ibu bapak. Itu diomongin karena ngomongnya di zaman Muhammad Abdul. Waktu di zaman itu ketika setan menggoda mereka saling menampakkan aurat, mereka sudah punya anak belum? Kan mereka Nabi Adam. Udah kau di bawah. Udah kau tidur di bawah. Tidur kau di bawah sana. Kan udah ibu bapak. Udah ibu bapak karena diomongnya di zaman Muhammad Abdul. Makanya ngomongnya ibu bapakmu ngomong kepada manusia di zaman Muhammad. Aduh. Ayo kita undang yang pintar-pintar ya. Pintar-pintar yuk. Yuk. Sulit benar mereka mengakui ini. Oke, kita kasih naik ada Bustomi Ahmad. Bustomi Ahmad. Intel. Indomie Telor. Iya, silakan Intel. Intel. Makasih Bang Nur Hasan, makasih Bang. Halo Intel. Oke, baik. Intel kita turunkan. Kita kasih naik ada Uni Nelly Caniago. Uni Nelly Caniago minta dulu nasi padang. Halo Uni Nelly Caniago. Halo. Waduh, terpentalan. Oke, kita kasih naik ada Zaim Store. Oke, Zaim Store. Oke, Bang Selamat Edis. pagi Zaim Store. Apakah Anda seorang muslim? Selamat pagi juga Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera, yuk. Zaim Store. Buka dulu kacamatanya, Bang. Sudah saya tampilkan undangan untuk menyalakan kamera. Silakan, nyalakan kamera. Oh, kacamata bisa dibuka. Baik, saya taruh di bawah ini, orang mau nyalakan kamera aja. Kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, jangan naik ke sini. Nekat yang nyata. Oke ya teman-teman ya, sebelum kita naikkan musim yang baru lagi, teman-teman saya lagi teman-teman ya, saya nggak mau bahas yang serius-serius. Gini teman-teman, saya itu banyak sekali mengetahui Al-Quran yang belum saya ungkapkan. Tapi memang saya nggak mau bahas-bahas yang dalam-dalam, karena saya udah pengalaman teman-teman. Bahas yang dalam, orang Islam nggak nyambung. Kalau bahas sama mereka itu jumlah Tuhan. Kalau jumlah Tuhan satu, masuk surga. Walaupun maling, walaupun berzina, yang penting jumlah Tuhan satu, jangan 1/4. Ya, seperti itu. Kalau itu emang ahli. Cuman itu ahlinya, yang lain gak ada yang tahu. Ya, silakan. Yo, sambil kita menunggu ya muslim yang baru, teman-teman sekali lagi teman-teman ya. Mari teman-teman support saya dengan cara mampir ke profil saya, teman-teman. Klik profil saya ini. Kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support saya dengan cara memberikan kolekte untuk pendirian rumah Apologet, teman-teman ya. Kita ada program untuk pendirian rumah Apologet, di mana dengan adanya rumah Apologet itu, teman-teman kita bisa berapologet dengan tenang ya, dalam jangka yang panjang, supaya kita bisa memproduksi konten-konten seperti ini ya, bisa memproduksi buku, bisa memproduksi ya banyak segala macam. Kita juga bisa membuat podcast ya dan lain sebagainya. Jadi kepada teman-teman silakan mampir ke profil saya. Terima kasih Bang Tobias, makasih. Profil saya teman-teman ya, klik saja profil saya. Nanti teman-teman bisa support dengan cara mengklik tautan YouTube yang saya tampilkan di TikTok saya ini. Dan juga pada teman-teman yang lagi nonton di YouTube tuh ada tulisan berjalan, teman-teman bisa berkolekte di situ. Nah, kepada teman-teman yang masih bingung gimana caranya, saya akan terus-menerus memberitahu ya teman-teman ya. Caranya begini teman-teman. Teman-teman klik saja profil saya nih ya.
Saya tampilkan caranya ya. Saya balikkan dulu. Saya balikkan kamera saya. Perhatikan ya teman-teman ya. Ini teman-teman. Lihat, saya balikkan ya. Balik kamera, kita hilangkan dulu ininya. Nah, begini. Ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini profil saya ya. Hati-hati dengan akun-akun palsu. Akun saya followersnya lihat aja teman-teman. Caranya lihat follower saya ini 195.000, sebentar lagi hampir 300.000. Saya hanya memfollow satu orang dan yang saya follow ini juga akun saya yang asli. Ya. Nah, kalau teman-teman mau kolektor, ini ada link YouTube. Nah, klik aja link YouTube ini. Klik aja. Klik. Tep. Nah, nih. Klik linknya nih. Nah, ketika teman-teman ini, nanti teman-teman akan pindah secara otomatis ke YouTube saya. Nah, ini dia YouTube saya. Jadi teman-teman bisa berkolektor di sini ya. Nah, ini teman-teman, saya di sini sedang live juga ya. Lihat nih, bisa lihat konten-konten saya di sini. Nah, ini saya sedang live. Nih 10 Mei ini. Saya sedang live tuh. Ya. Seperti itu teman-teman sekalian, oke? Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Oke, kita naikkan lagi. Kita kasih naik ada Awi Boys. Ya, selamat pagi Awi Boys. Halo Awi. Macet lagi. Awi. Halo. Macet. Oke, kita kasih turun ya. Kita beri kesempatan lagi. Kita kasih naik ada Sondang Sihole. Oke, Sondang. Selamat pagi. Silahkan nyalakan kamera. Halo. Oke, baik ya. Kita kasih turun. Kita kasih naik lagi kesempatan berikutnya. Ada April 02. April. Iya, April 02. Halo. Halo. Ya, Muslim Bang. Alhamdulillah Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. April? Jangan grogi Bang. Halo. Oke, baik ya, kita turunkan ya. Karena banyak Muslim di sini memang yang ya ngomong juga nggak bisa. Seperti itu ya. Oh, ada yang komen, Koirul naikkan saya katanya Koirul. Oke, kita lihat dulu Koirul apakah dia ada di kolom antrian ya. Kadang-kadang ada juga yang bengak begitu, tidak mengajukan permintaan naik tapi bilang naikkan saya. Dia tidak mengajukan permintaan naik, dia bilang naikkan saya katanya. Emang lu ember. Silakan naik ya, ajukan permintaan naik Koirul. Bagaimana kamu mau naik? Kamu aja nggak mengajukan permintaan naik. Oke, ada Abdillah. Oke, Abdillah silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera Abdillah. Halo Abdillah. Halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ini udah nyalain Bang. Belum. Kalau nyala kelihatan. Tuh, sudah saya kirimin undangan tuh. Gitu. Oke, Abdillah, Anda Muslim? Muslim Bang. Muslim. Oke. Bang, gue mau nanya. Oke, Bang Abdillah. Kristen kok Tuhannya ada 3 Bang? Kamu ada Tuhannya 2, gimana? Masih hebatan saya, masih lebih satu. Tuhanmu cuma 2. Yesus emang Tuhan Bang. Gimana? Yesus emang Tuhan. Oh, iya dong, gimana? Tuhan apaan? Masa Tuhan mati? Loh, Tuhanmu aja mati di kuburan gimana, Muhammad? Tuhan gua nggak mati. Oke, bahasa Arabnya Tuhan apa? Bahasa Tuhan. Tuhan gua Allah. Bukan Tuhanmu siapa? Bahasa Arabnya Tuhan. Nggak tahu gua bahasa Arab. Nggak tahu, pantesan kamu nggak tahu Muhammad Tuhanmu. Udah di bawah. Tidur di bawah sana. Pantesan kamu nggak sadar Tuhanmu Muhammad, orang kamu bahasa Arabnya Tuhan. Ya, silakan. Kita undang lagi Muslim yang mengerti ajaran agama Islam ya. Dia bilang, Muhammad bukan Tuhan saya Bang. Ditanya apa bahasa Arabnya Tuhan? Bahasa Arabnya Tuhan nggak tahu. Bahasa Arabnya Tuhan itu Rob. Dan Muhammad itu Robnya umat Islam.
dirahasiakan. Nih, kalian mau dengar? Mau dengar? Oh, nih, biar kalian dengar. Nih, dengerin ya. Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Apakah Rob itu Tuhan? Dengarkan ini, perhatikan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Iya. Oke, itu satu ya. Satu. Nah, sekarang yang kedua. Ini ustaz-ustazmu yang ngomong ini. Kalau kau unyu-unyu yang nggak tahu bahasa Arabnya Rob Tuhan aja kau nggak tahu, makanya kau nggak pernah sadar nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh. Adalah Rob kita. Tuh. Robmu dua. Kamu mempermasalahkan Robnya orang Kristen meninggal disalibkan. Robmu dikeracun. Kenapa kamu? Coba ngaca gitu loh, ngaca. Tapi kalau kata Rob itu kamu tujukan kepada Bapa di surga tidak mati, tidak pernah mati. Bapa di surga tidak disalibkan. Yang disalib itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Dan dia juga Rob kita, dia juga Tuhan kita. Kalau kata Tuhan itu merujuk kepada Yesus, ya disalibkan, wafat, dimakamkan, dan bangkit. Begitu juga kata Rob kalau ditujukan kepada Allah, Allah nggak mati. Ya karena memang nggak ada gimana. Nggak ada gimana. Ya kan? Tapi kalau kata Rob itu kamu tujukan kepada Muhammad, Robmu mati Muhammad, kau nggak permasalahkan. Gimana sih kamu? Nekat yang nyata. Baca terjemahan saja. Ini apa ini? Tuhan ini kan bahasa Indonesia. Kau cari di Quran dalam bahasa Arab. Sampai kiamat kamu nggak nemukan kata ini. Gimana orang ini bahasa Indonesia? Ini bahasa Indonesia, ini TUHA ini bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya adalah Rabb. Dan Muhammad itu Rabb dari kalian. Dan dia meninggal di kuburan. Masa kau datang-datang, Yesus Tuhanmu? Iya, Yesus Tuhan saya, Rabb saya. Gusti saya. My Lord. Gak apa-apa, Lord itu meninggal, Gusti meninggal, Rabb meninggal, Tuhan meninggal, gak masalah. Gak masalah. Kalau kamu belajarnya pakai terjemahan, nah kamu bermasalah. Coba kamu pakai bahasa asli. Ayo silakan. Kamu meninggal, gak apa-apa Robmu meninggal. Ketika Robmu meninggal, Gustimu meninggal, Lordmu meninggal, gak masalah kamu bilang. Ketika Gusti kami, Rob kami meninggal, kok masalah? Nekat yang nyata kamu bro. Jangan nekat kita ya. Yuk kita diskusi. Silakan ya. Apa mau saya tunjukkan lagi yang lain? Tuh banyak yang bilang Muhammad bukan Rob katanya. Nih, Robnya yang orang mati itu bukan Kristen. Seandainya Yesus sampai detik ini, Rob kami Yesus sampai detik ini masih di kuburan, maka Rob kami orang mati, sama seperti kalian. Tapi Rob kami bangkit. Nih, perhatikan. Perhatikan ya, kaum muslimin, perhatikan, kaum muslimin. Dengar ini, perhatikan. Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Itu pendebat, itu yang saya lawan tuh pendebat. Unyu kayak kamu. Tiap hari kamu mempermasalahkan Rob kami mati. Kami Robmu saya sampai sekarang masih di kuburan. Gimana? Ayo silakan. Robmu sampai sekarang di kuburan itu Robmu. Gimana sih? Kok nekat yang nyata kamu? Jangan. Oke, loncat grader. Muslim bang? Ya. Muslim? Muslim. Oke, silakan bang, nyalakan kamera. Ayo diskusi dengan baik. Tidak pakai BH ini. Ya, di bawah sana. Di bawah. Tadi katanya nggak pakai baju, saudara-saudara. Yuk, silakan. Yuk. Ayo diskusi dengan saya serius. Kalau kalian mau serius, kita mau kaji secara akademis. Ayo, saya turutin kamu. Ya. Kamu merasa heran Tuhan mati. Kamu merasa heran. Tuhanmu mati, kamu nggak heran. Makanya jangan jadi korban terjemahan. Yuk. Perlu saya kasih tahu kepada kalian ya. Kalau kalian buka Bible itu tidak ditulis pakai bahasa Indonesia. Enggak ada di situ bahasa Indonesia di dalamnya. Enggak ada di situ. Karena enggak ditulis pakai bahasa Indonesia.
Nah, kata Tuhan yang ada di dalam Bible itu adalah kata kurios. Bahasa Inggrisnya itu Lord. Ya. Atau bahasa Jawanya itu Gusti. Ya kan? Gusti mati itu nggak apa-apa, Gusti mati. Gitu loh. Nggak heran orang Gusti mati, nggak ada yang orang heran. My Lord, misalnya siapa? My Lord siapa? Pangeran Charles mati, nggak apa-apa, nggak heran. Gitu loh. Ini juga kata Tuhan ini kamu cari sampai mati di Quran, nggak ada. Quran bahasa Arab kok. Quran itu bahasa Arab, nggak ada bahasa Indonesia di dalamnya. Nah, kata Tuhan ini bahasa Arabnya itu Rob. Dan Muhammad itu Rob kalian. Kamu tanya sama Abdul Somad, tanya sama Tasik Ngaji, tanya sama Ustadz Adi Hidayat, tanya Yusuf PI, tanya Daman Al-Mantiki, tanya Rashid. Kau tanya orang nggak ngerti Quran. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Nggak tahu. Ya karena kamu nggak tahu bahasa Arabnya Tuhan, makanya kamu Muhammad Tuhanmu. Oh, nekat yang nyata. Ya, silakan. Kita masih beri kesempatan, ya silakan. Kalau kamu berdebatnya cuman model-model terjemahan, mending kamu tidur. Ya, silakan. Sutini. Muslim kah? Halo Sutini. Iya. Ya, Muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan Sutini, nyalakan Muslim. kamera. Ayo kita diskusi dengan baik, yuk. Silakan. Nyalakan kamera. Bentar. Oke, Sutini. Oh, ini udah pernah diskusi dengan saya. Coba jam aku diskusi sama abang ini buat Gimana aja Sutini? Bang. Apa Sutini Kak? gimana? Iya, kenapa abang selalu framing Tuhan kami dua? Framing. Kenapa, ayo? Oke, Sutini. Tuhan itu bahasa apa, Sutini? Iya benar, Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi kan bahasa Arab, Tuhan yang dimaksud. pelan-pelan. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Rob, benar. Rob. Oke, sebentar nih Sutini. Kamu lebih ngerti Quran nggak daripada Tasik Ngaji? Kenapa? Kamu lebih paham Quran nggak daripada Tasik Ngaji, daripada Gus Wafi, daripada Ar-Rashid, daripada Daman Al-Mantiki? Kamu lebih paham Quran nggak dari mereka? Dari Yusuf PI, lebih paham Quran nggak? Lebih paham mereka. Lebih paham mereka, Bang. Lebih paham mereka. Dan mereka itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Muslim. Tapi kan gini, Bang, maksudnya itu. Sebentar dulu, iya, kamu mengakui nggak Muhammad itu Robnya umat Muslim? Iya, mengakui. Oke, Muhammad Tapi pada Robnya umat Muslim. Pelan-pelan, biar saya selesain. Muhammad Robnya umat Muslim, kamu akui. Allah Robnya umat Muslim nggak? Benar. Oke, berarti Robmu ada dua nggak? Bu, maksudnya yang mulai nggak bisa ngitung kan? Mulai tidak bisa ngitung. Kamu mempermasalahkan kami, sedangkan Robmu aja dua. Kamu mempermasalahkan Rob kami tiga. Mana sih kalian ini? Mau menang sendiri kalian ini? Maksudnya kan yang dimaksud Rob ya, Nabi Muhammad itu bukan pencipta, tapi dia siapa bilang Muhammad sang pencipta? Yang bilang Muhammad sang pencipta siapa? Lagi nih masalahnya ya, saya pernah bilang Muhammad sang pencipta. Muhammad itu Rob kalian betul. Bang Edis, tunggu dulu dong Bang, tunggu Bang dulu Edis. biar bicara ini. Bang Edis. Gimana? Oke. Saya pernah tanya. Gini aja, saya mau ngajarin orang Islam berhitung. Saya mau ngajarin orang Islam berhitung. Tadi kamu sudah mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam, Allah juga Robnya umat Islam. Berarti ada berapa Rob di sini? Rob memang maksudnya kan yang penguasa. Ada berapa yang Rob di sini menciptakan berarti? berbeda. Ada berapa Rob? Iya, dua. Nah, kenapa kamu meributkan orang Kristen Rob 3? Robmu 2 gimana? Maksudnya gini Bang Edis, tunggu dulu saya jawab, tunggu dulu. Gini kan, saya pernah berdiskusi nyata, ini kan. kamu mana? Astagfirullah. Katanya Tuhan Yesus itu yang mencipta juga gitu loh yang kami permasalahkan. Baik. Ayo. Baik. Sekarang begini. Intinya kamu sudah mengakui bahwa Rob kamu itu ada 2. Setuju? Iya, tapi kan tidak mau. Lalu kenapa kamu mempermasalahkan kalau kurios kami 3? Kenapa? Lord kami ada 3. Kenapa? Ya karena kalian itu mengakui dia itu Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Oh, ayo kenapa ya memang seperti itu. Tapi kan intinya Rob kamu ada 2, betul? Tapi kan tidak mencipta juga, yang Nabi Muhammad adalah utusan. Iya, tapi Rob kamu ada 2 kan?
Astagfirullah Bang Edis memang suka Astagfirullah gimana sih? Tapi Rob kamu ada 2, betul nggak? Bang Edis jangan suka muter-muter mempremi. Makanya benar yang saya bilang, sering ejek Kristen punya 3 Tuhan, sedangkan kalian punya 2 Tuhan. Nekat yang nyata. Tuh, yang lain ngomong Rob cuma 1, kamu bilang Rob 2. Makanya sampai sekarang orang Islam belum tahu Robnya berapa. Makanya saya bilang kalian konsili dulu ya. Konsili tahun 2025. Gimana? Begini, Sutini, saya kasih tahu ya. Begini, Sutini. Kalau kamu mau hidup pergi ke jalan yang benar, Rob kamu itu harus Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Nggak boleh Rob kamu itu Allah dan Muhammad. Ketika gini, itu jalan yang benar. Sebentar, gini, Sutini. Bang Edis. Ketika sebentar, ini kita mau selesai gini. Ketika orang mengikuti setan, menjadi pengikut setan, menjadi hambanya setan, melakukan perintah-perintah setan. Betulkah setan itu menjadi Robnya? Astagfirullah Bang Edis. Saya tanya dulu satu kali lagi ini ya. Jangan astagfirullah. Ini yang diperlukan jawaban, bukan astagfirullah ya. Ketika seseorang menjadi pengikut setan, melakukan perintah setan, menjalankan perintah-perintah setan, dikendalikan oleh setan, yang dijadikan dia Tuhan itu siapa? Setan atau Allah? Yang dijadikan Robnya? Itu tadi, kalau memang dia nurut sama setan. Oke. Karena dia mengikuti setan. Sebentar. Karena dia mengikuti setan, melakukan perintah-perintah setan, maka setan itu menjadi Robnya, menjadi Tuhannya. Setuju? Setuju. Nah, makanya kalau kamu pengen menjadi jalan yang benar, yang harus kamu jadikan Rob itu harus Bapa di surga, firman-Nya, dan juga Roh-Nya. Seperti itu. Jadi kamu gak boleh menjadikan Allah dan Muhammad jadi Robmu, jadi Tuhan. Karena apa? Karena nanti kamu lama-lama pergi ke Arab menciumi batu. Oke? Karena ini saya mau ada kegiatan, jadi kita rehat dulu. Nanti mudah-mudahan nanti malam kita lanjut lagi. Ngurung kat. Tunggu dari tadi. Saya dari tadi. Kita rehat dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke? Mau dijawab sebentar. Mau dijawab sudah jelas kok. Kamu sudah mengakui Allah dan Muhammad Robmu, gimana? Bang Edis, gini loh, kalau diskusi dengerin kamu yang kan mau dijawab Muhammad sebagai Robmu, betul nggak? Iya, tapi gini loh Bang, maksudnya jangan jadikan Muhammad Robmu, gimana? Jangan jadikan orang mati di kuburan sebagai Tuhanmu, sebagai Robmu, sebagai Gustimu, ya. Jangan. Jadikanlah Yesus menjadi Robmu, menjadi Tuhanmu, menjadi Gustimu. Gitu ya. Nanti kita lanjut lagi karena saya mau ada kegiatan dulu. Nanti mudah-mudahan nanti malam kita live lagi. Oke, Sutini? Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Kamu jangan cadar-cadaran jadi sama kayak Juma. Oke ya, Sutini ya. Selamat pagi Sutini. Semoga kiranya kamu mendapat kebenaran. Semoganya tahun 2025 ini kamu ganti Rob, ganti Tuhan, ganti kuriosmu ya. Jangan lagi Muhammad, oke? Harus ganti kuriosmu, harus ganti Tuhan. Oke, saya turunkan. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung, karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna.
Ya, tidak ada agama-agama tertentu. Oh, mereka yang paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu udah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan. Untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, ya ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong. Ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah, teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacaannya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia mematahkan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.